Halo semua, selamat datang di sesi menarik kita hari ini. Saya Mbak Ai dari Creasoft AI, siap menemani teman-teman semua menjelajahi salah satu arsitektur terpenting dalam dunia deep learning, yaitu The Transformer Architecture. Ini adalah topik yang sangat revolusioner, jadi mari kita selami bersama. Oke, sebelum kita memulai perjalanan kita yang mendalam ini, mari kita lihat dulu apa saja yang akan kita pelajari dalam topik ini. Pertama, kita akan memahami arsitektur transformer secara keseluruhan, termasuk tumpukan encoder dan decoder. Kedua, kita akan mempelajari peran positional encodings yang sangat penting. Lalu, kita juga akan memahami fungsi layer normalization dan residual connections. Keempat, kita akan menelusuri bagaimana informasi mengalir melalui encoder dan decoder. Dan yang terakhir, kita akan mengidentifikasi komponen kunci dari paper aslinya yang berjudul Attention is All You Need. Siap untuk berpetualang? Nah, sebelum kita masuk lebih dalam ke transformer, mari kita quick recap sedikit tentang self-attention. Kenapa ini penting? Karena self-attention itu adalah jantungnya transformer. Jadi, apa sih key idea-nya? Self-attention ini memungkinkan model untuk memperhatikan bagian-bagian berbeda dari input sequence saat dia memproses setiap elemen. Bayangkan seperti kita membaca sebuah kalimat, kita tidak hanya fokus pada satu kata, tapi juga melihat bagaimana kata itu berhubungan dengan kata-kata lain di sekitarnya. Lalu, bagaimana mekanismenya? Ini melibatkan perhitungan attention weights menggunakan metode scale.product-attention antara queries, keys, dan values yang semuanya berasal dari input sequence itu sendiri. Canggih kan? Dan tak hanya itu, ada juga yang namanya multi-head attention. Ini seperti memiliki beberapa mata atau kepala perhatian yang berbeda, yang masing-masing bisa menangkap jenis relasi yang berbeda dalam data. Jadi, kita bisa melihat berbagai sudut pandang relasi sekaligus. Intinya, self-attention ini adalah building block yang sangat fundamental dari arsitektur transformer. Jadi, pastikan konsep ini teman-teman pahami ya. Sekarang kita tiba di bintang utama kita, The Transformer, sebuah revolusi sejati dalam sequence modeling. Nama aslinya diambil dari paper monumental Attention is All You Need yang dirilis oleh Vaswani dan kawan-kawan pada tahun 2017. Apa sih yang membuat transformer begitu revolusioner? Poin utamanya adalah tidak ada lagi rekurensi atau konvolusi. Berbeda dengan model-model sebelumnya seperti RNNs atau CNNs yang mengandalkan pengulangan atau filter konvolusi, transformer ini murni mengandalkan mekanisme attention. Arsitektur transformer asli ini terdiri dari encoder dan decoder yang masing-masing tersusun dari beberapa lapisan. Nah, apa saja keunggulan utamanya? Pertama, parallelization. Karena tidak ada rekurensi, perhitungan attention bisa dilakukan secara paralel yang artinya proses training model jadi jauh lebih cepat. Ini tentu sangat membantu di era data besar seperti sekarang. Kedua, long range dependencies. Mekanisme attention memungkinkan model untuk langsung mengakses informasi dari bagian manapun dalam input sequence sehingga dia sangat efektif dalam menangkap keterkaitan jarak jauh, tidak seperti RNNs yang mungkin kesulitan dengan informasi yang terlalu jauh, benar-benar sebuah lompatan besar. Mari kita bedah lebih lanjut encoder dan decoder ini. Bisa dibilang, mereka adalah dua tumpukan inovasi dalam arsitektur transformer. Apa sih peran encoder? Encoder bertugas memproses input sequence dan menciptakan representasi yang kaya akan konteks. Dia tersusun dari tumpukan atau stack beberapa encoder blocks yang identik. Bayangkan seperti beberapa lapisan pemroses yang saling berurutan. Lalu, bagaimana dengan decoder? Decoder ini bertugas menghasilkan output sequence berdasarkan representasi yang sudah dibuat oleh encoder dan juga berdasarkan output yang sudah dia hasilkan sebelumnya. Sama seperti encoder, decoder juga tersusun dari tumpukan decoder blocks yang identik. Nah, konsep stacking atau menumpuk beberapa blok ini penting banget. Kenapa? Karena dengan menumpuk beberapa blok, kita bisa menciptakan jaringan yang lebih dalam dan jauh lebih kuat untuk mempelajari pola-pola yang kompleks dalam data. Oke, mari kita lihat lebih dekat lagi salah satu bagian penting, yaitu the encoder block. Di dalam setiap encoder block ini, ada dua sublayers utama. Yang pertama adalah multi-head self-attention yang sudah kita bahas sebelumnya.
Fungsinya untuk menghitung attention weights dan menghasilkan representasi terbobot dari input. Ini memungkinkan encoder untuk fokus pada bagian-bagian input yang paling relevan. Sublayer kedua adalah feed-forward network. Ini adalah jaringan fully connected yang diterapkan secara terpisah dan identik di setiap posisi dalam sequence. Nah, di antara kedua sublayer ini dan juga di bagian awal setiap sublayer, ada bagian yang disebut add and norm. Ini adalah gabungan dari residual connection dan layer normalization. Fungsinya apa? Untuk meningkatkan stabilitas proses training dan performa model, terutama pada jaringan yang sangat dalam. Jadi, setiap elemen di sini punya peran penting ya teman-teman. Sekarang kita akan membahas lebih detail tentang multi-head self-attention ini, bagaimana ia membantu encoding relationships atau mengkodekan hubungan. Inputnya adalah sequence embeddings yang sudah ditambahkan dengan positional encodings yang nanti akan kita bahas juga. Prosesnya begini, beberapa attention head ini akan beroperasi secara paralel. Masing-masing head ini punya set matrix weight belajar sendiri, yaitu WQ, WK, dan WV. Setiap head kemudian menghitung scaled dot product attention untuk menghasilkan representasi terbobot. Setelah semua head selesai memproses, output dari semua head ini akan digabungkan atau diconcatenate. Kemudian, output yang sudah digabungkan itu akan dilewatkan lagi melalui sebuah linear layer, WO, untuk mendapatkan representasi akhirnya. Nah, outputnya apa? Outputnya adalah representasi kontekstual dari input sequence, di mana representasi setiap elemen itu sudah diinformasikan oleh relasinya dengan elemen-elemen lain dalam sequence. Ini yang membuat transformer sangat powerful dalam memahami konteks. Selanjutnya, mari kita bahas feed-forward network atau bisa kita sebut sebagai position-wise transformations. Struktur dari feed-forward network ini sebenarnya cukup sederhana. Dia terdiri dari dua fully connected atau linear layers dengan fungsi aktivasi relu di antaranya. Kalian bisa lihat formulanya di slide. FFNX sama dengan max 0, X W1 plus B1, W2 plus B2. Poin penting di sini adalah identical network. Maksudnya, feed-forward network yang sama persis ini diterapkan pada setiap posisi atau setiap word embedding dalam sequence secara independen. Ini bukan berarti shared weights untuk semua posisi, melainkan setiap posisi diproses oleh feed-forward network yang sama. Lalu, apa purpose-nya? Fungsinya adalah untuk memberikan non-linearitas dan mentransformasi lebih lanjut representasi yang sudah dipelajari oleh attention layer. Jadi, setelah attention layer menangkap hubungan antar kata, feed-forward network ini akan memproses setiap kata secara individual untuk memperkaya representasinya. Ibaratnya, attention itu melihat gambaran besar, sementara feed-forward ini mengolah detail di setiap titiknya. Sekarang kita bahas tentang add and norm yang berperan penting dalam improving training and performance. Ada dua konsep utama di sini, residual connection dan layer normalization. Pertama, residual connection. Ini adalah jalan pintas atau skip connection di mana input ke setiap sublayer, baik itu multi-head attention atau feed-forward network, ditambahkan langsung ke output dari sublayer tersebut. Apa manfaatnya? Benefits-nya ada dua. Yang pertama, ini membantu mengurangi masalah vanishing gradient problem, terutama pada jaringan yang sangat dalam. Jadi, sinyal gradien bisa mengalir lebih lancar. Dan yang kedua, ini memungkinkan kita untuk melatih model yang lebih dalam menjadi lebih mudah, karena koneksi residu ini memberikan jalur alternatif untuk aliran informasi. Kedua, layer normalization. Setelah operasi penjumlahan dari residual connection, outputnya kemudian dinormalisasi menggunakan layer normalization. Manfaatnya apa? Ada dua juga. Pertama, ini menstabilkan training dengan mengurangi internal covariate shift, yaitu perubahan distribusi aktivasi jaringan selama pelatihan. Dan kedua, ini meningkatkan performa generalisasi model secara keseluruhan. Jadi, kombinasi add and norm ini sangat vital untuk stabilitas dan efisiensi training transformer. Mari kita selami lebih dalam tentang layer normalization itu sendiri. Ini adalah teknik untuk menjaga aktivasi tetap terkendali. Tujuannya adalah untuk mentransformasi aktivasi agar memiliki zero min, rata-rata 0, dan unit variance, variansi 1, di seluruh dimensi fitur untuk setiap fitur secara independen. Rumusnya bisa kalian lihat di slide. Y sama dengan X kurang Mi bagi sigma dikali gamma plus beta.
Di sini, Mi adalah rata-rata dari aktivasi, Sigma adalah standar deviasi dari aktivasi, dan Gamma serta Beta adalah learnable parameters atau parameter yang bisa dipelajari untuk scaling dan shifting. Apa saja benefits dari layer normalization ini? Sangat banyak. Pertama, dia mengurangi internal covariance shift, yaitu perubahan distribusi aktivasi dalam jaringan selama pelatihan. Ini membuat training lebih stabil. Kedua, dia menghaluskan optimization landscape yang mengarah pada convergence yang lebih cepat saat melatih model. Dan yang paling keren, dia membuat training kita tidak terlalu sensitif terhadap inisialisasi weights dan pilihan learning rate. Jadi, kita tidak perlu pusing-pusing banget memilih hyperparameter di awal. Sekarang kita pindah ke bagian decoder block. Jika encoder bertugas memahami input, maka decoder bertugas generating the output. Di dalam decoder block ini, ada 3 sublayer utama. Yang pertama, dan ini yang unik di decoder, adalah masked multi-head self-attention. Mirip dengan self-attention di encoder, tapi dengan tambahan masking. Masking ini penting untuk mencegah decoder curang dengan melihat future tokens atau kata-kata yang seharusnya belum dihasilkan selama pelatihan. Jadi, decoder hanya melihat apa yang sudah dia hasilkan atau input sebelumnya. Sublayer kedua adalah encoder-decoder attention. Ini adalah mekanisme perhatian yang memungkinkan decoder untuk memperhatikan output dari encoder stack. Ini seperti decoder bertanya, "Oke, encoder, apa yang sudah kamu pahami dari input ini?" Dan sublayer ketiga adalah feed-forward network, sama persis seperti pada encoder. Fungsinya juga sama untuk memberikan non-linearitas dan transformasi lebih lanjut pada representasi. Jangan lupakan juga, add and norm diterapkan setelah setiap sublayer di decoder ini, sama seperti di encoder untuk menjaga stabilitas dan performa. Jadi, decoder ini bekerja secara kolaboratif dengan encoder untuk menghasilkan output yang baik. Mari kita bahas lebih lanjut tentang mask self-attention, mekanisme yang mencegah decoder melakukan look ahead. Apa purpose-nya? Selama proses training, decoder hanya boleh memperhatikan posisi-posisi sebelumnya dalam output sequence, bukan posisi di depan. Ini krusial, karena decoder dirancang untuk menghasilkan output secara berurutan satu persatu. Bagaimana maskingnya dilakukan? Sebuah mask diterapkan pada attention weights untuk mengatur weights posisi di depan menjadi negative infinity. Nah, apa efeknya? Setelah melewati fungsi softmax, negative infinity ini akan menjadi 0. Artinya, decoder tidak akan memberikan perhatian sama sekali pada tokens di masa depan. Kalian bisa lihat contoh matriksnya di slide, bagaimana angka 0 ditempatkan untuk posisi yang harus diabaikan, dan bagaimana implementation-nya. Umumnya, lower triangle matrix atau matriks segitiga bawah digunakan sebagai mask. Jadi, hanya elemen di bawah atau di diagonal utama yang memiliki nilai, sementara di atas diagonal bernilai 0 atau negative infinity. Ini memastikan decoder tidak melihat jawaban di depan. Sekarang, kita masuk ke encoder-decoder attention. Ini adalah jembatan yang menghubungkan kedua tumpukan, encoder dan decoder. Apa mekanismenya? Decoder ini akan memperhatikan output yang berasal dari encoder stack. Jadi, decoder mengambil informasi yang sudah diproses oleh encoder. Bagaimana cara kerjanya? Queries Q berasal dari lapisan sebelumnya di decoder, khususnya dari masked self-attention. Sementara itu, keys K dan V berasal dari output encoder. Ini berbeda dengan self-attention, di mana Q, K, dan V semuanya berasal dari sumber yang sama. Di sini, Q berasal dari satu sumber, sedangkan K dan V dari sumber lain. Apa purpose-nya? Mekanisme ini memungkinkan decoder untuk fokus pada bagian-bagian yang paling relevan dari input sequence saat dia menghasilkan output sequence. Bayangkan seperti decoder meminta encoder, tolong berikan saya informasi yang paling penting dari kalimat input ini agar saya bisa menghasilkan kata berikutnya dengan benar. Ini adalah kunci bagaimana transformer bisa menerjemahkan, meringkas, atau menghasilkan teks secara kontekstual.
kita lanjut ke konsep stacking blocks. Ini adalah cara kita membangun model yang lebih dalam dan lebih kuat. Seperti yang sudah kita singgung, encoder dan decoder itu tidak hanya satu lapisan, tapi biasanya terdiri dari beberapa blok yang ditumpuk satu di atas yang lain. Dalam paper aslinya, Attention is All You Need, mereka menggunakan 6 encoder blocks dan 6 decoder blocks. Jadi itu bukan hanya satu encoder atau satu decoder, tapi ada 6 lapis yang berurutan di masing-masing sisi. Apa saja benefits dari stacking ini? Tentu ada. Yang pertama, ini meningkatkan model capacity atau kapasitas model. Semakin banyak lapisan, semakin banyak parameter yang bisa dipelajari, sehingga model jadi lebih pintar. Yang kedua, dan ini sangat penting, kemampuan untuk mempelajari complex representations atau representasi yang lebih rumit. Dengan lapisan yang lebih dalam, model bisa mengekstrak fitur-fitur yang lebih abstrak dari data, yang sangat krusial untuk tugas-tugas NLP yang menantang. Sekarang kita akan membahas sesuatu yang sangat penting untuk transformer, yaitu positional encodings, di mana hal-hal berada dalam sebuah sequence. Problemnya begini. Tidak seperti RNS yang secara inheren memahami urutan, karena mereka memproses sequence satu persatu, transformer tidak memiliki pemahaman bawaan tentang word order. Kenapa? Karena self-attention memperlakukan input sebagai satu set elemen, bukan sebagai urutan. Jadi, jika kita tidak menambahkan informasi posisi, model tidak akan tahu apakah kata kucing datang sebelum duduk atau setelahnya. Solusinya adalah positional encodings. Ini ditambahkan ke input embeddings untuk memberikan informasi tentang posisi setiap elemen dalam urutan. Ini seperti memberikan alamat rumah untuk setiap kata. Bagaimana mekanismenya? Positional encodings adalah vektor yang mengkodekan posisi sebuah kata dalam urutan. Vektor ini kemudian ditambahkan ke word embeddings yang sesuai. Jadi, setiap kata tidak hanya membawa maknanya melalui word embedding, tetapi juga informasinya tentang di mana ia berada dalam sequence. Ini memastikan bahwa meskipun self-attention memproses semua kata secara paralel, model tetap tahu posisi relatif mereka. Baik, mari kita bahas lebih rinci tentang jenis positional encodings yang digunakan dalam paper Attention is All You Need, yaitu sine and cosine positional encodings. Paper ini menggunakan fungsi sine dan cosine dengan frekuensi yang berbeda untuk membuat positional encodings. Ada dua formula yang digunakan, satu untuk indeks ganjil dan satu untuk genap. Untuk I genap, PE pos 2I sama dengan sin pos per 1000.000 pangkat 2I per D model. Untuk I ganjil, PE pos 2I plus 1 sama dengan cos pos per 1000.000 pangkat 2I per D model. Di sini, pos adalah posisi dalam urutan, misalnya posisi ke-0, 1, 2, dan seterusnya. I adalah indeks dimensi, embedding transformer itu punya dimensi, nah I ini indeksnya. Dan D model adalah dimensionality dari embeddings. Apa intuitionnya? Mengapa pakai sine dan cosine? Ini untuk menciptakan positional signature yang unik untuk setiap posisi, sambil tetap mempertahankan properti yang memungkinkan model untuk membedakan antara kata-kata berdasarkan posisi mereka. Dengan frekuensi yang berbeda, setiap posisi memiliki representasi yang unik, namun tetap ada hubungan antar posisi yang berdekatan. Ini sangat elegan dan efektif. Nah, sekarang kita sampai ke inti dari segalanya. Paper Attention is All You Need. Ini bukan sekadar paper, tapi sebuah landmark paper yang mengubah arah natural language processing. Siapa saja autorsnya? Ada Ashish Vaswani, Noam Shazir, Nicky Parmar, Jacob Uskorite, Lion Jones, Aidan N. Gomez, Lucas Kaisar, dan Lucas Kaisar. Mereka adalah para peneliti hebat yang mempublikasikan ini pada tahun 2017. Apa saja key contributions dari paper ini? Pertama, tentu saja memperkenalkan arsitektur transformer yang kita bahas ini. Kedua, mendemonstrasikan efektivitas self-attention untuk sequence modeling. Mereka menunjukkan bahwa mekanisme attention saja sudah cukup. Dan ketiga, mencapai state-of-the-art results pada tugas machine translation, mengalahkan model-model sebelumnya. Dampak dari paper ini sangat besar. Ia merevolusi bidang natural language processing dan memiliki dampak signifikan yang merambah ke berbagai area AI lainnya, termasuk computer vision dengan model seperti vision transformer. Jadi,
Paper ini benar-benar sebuah tonggak sejarah. Mari kita rangkum key insights dari paper Attention is All You Need yang sangat berpengaruh ini. Pertama, self-attention adalah mekanisme yang sangat kuat untuk menangkap hubungan antar elemen dalam sebuah sequence. Ini seperti memiliki kemampuan untuk melihat dan memahami konteks secara menyeluruh, tidak hanya melihat kata per kata, tapi bagaimana setiap kata berhubungan dengan kata lainnya. Kedua, transformer dapat ditrain jauh lebih cepat daripada RNS karena parallelization. Ini adalah keuntungan komputasi yang sangat besar, memungkinkan kita untuk melatih model yang lebih besar dan lebih kompleks dalam waktu yang lebih singkat. Ketiga, arsitektur transformer sangat efektif untuk berbagai tugas sequence modeling. Bukan hanya machine translation, tapi juga text summarization, question answering, dan banyak lagi. Fleksibilitasnya luar biasa. Dan yang terakhir, paper ini telah memicu sejumlah besar penelitian tentang model berbasis attention dan terus sangat berpengaruh hingga saat ini. Setiap inovasi besar di bidang AI, terutama NLP, seringkali memiliki akarnya dari konsep yang ada di transformer ini. Benar-benar luar biasa ya. Oke teman-teman semua, kita sudah sampai di penghujung perjalanan kita. Mari kita ingat kembali apa yang telah kita pelajari hari ini. Kita sudah membahas arsitektur transformer secara keseluruhan, mulai dari encoder hingga decoder stacks. Kita juga sudah memahami peran setiap komponen kunci, seperti multi-head self-attention yang sangat penting, feed-forward networks, positional encodings, residual connections, dan juga layer normalization. Kita juga menelusuri bagaimana alur informasi mengalir melalui encoder dan decoder, dan bagaimana mereka bekerja sama untuk memproses input dan menghasilkan output. Terakhir, kita melihat inovasi kunci dan dampak monumental dari paper Attention is All You Need yang menjadi dasar dari semua ini. Semoga penjelasan dari Mbak AI ini bisa memberikan pemahaman yang komprehensif untuk teman-teman semua ya. Baiklah, kita sudah tiba di sesi pertanyaan dan diskusi. Jika ada pertanyaan atau mungkin ada hal yang ingin kita diskusikan lebih lanjut, silahkan langsung saja ya. Jangan ragu untuk bertanya. Tidak ada pertanyaan yang bodoh di sini. Mari kita manfaatkan waktu ini sebaik-baiknya untuk mendalami materi transformer ini. Terima kasih banyak atas perhatian dan partisipasi teman-teman semua dalam sesi kita hari ini tentang The Transformer Architecture. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat dan menambah wawasan kalian. Untuk topik selanjutnya, kita akan membahas sesuatu yang tak kalah menarik, implementing transformers from scratch. Jadi, jika teman-teman penasaran bagaimana cara membangun model transformer dari nol, jangan sampai ketinggalan ya. Sekali lagi, saya Mbak AI dari Creasoft AI pamit undur diri. Sampai jumpa di sesi berikutnya.